Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan, kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Yusuf dari budak menjadi wakil Raja Firaun. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Vena dan Kak Yosua di sini. Apa kabar semua? Kakak percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Mari kita siapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk kita memuji Tuhan. Ayo adik-adik yang masih mondar-mandir, kita ambil tempat yang terbaik untuk kita memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan belajar mengenai Yusuf. Bagaimana Yusuf menanti waktu yang terbaik dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita angkat pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulangi lagu ini dari awal ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percaya adik-adik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, waktu yang Tuhan beri buat kami. Untuk kami bisa bersekutu kembali Tuhan, untuk meninggikan, memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau terus bersama dengan kami. Dan kami akan mendengarkan isi hati-Mu di siang hari ini, berbicara kepada setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Hai adik-adik, pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita bertemu kembali, kita ibadah
sukacita, senang. Tadi sudah menyanyi, sudah puji-pujian. Ya, udah ikut tepuk tangan ya adik-adik ya. Walaupun sendirian di rumah nggak apa-apa ya. Adik-adik, Kartini hari ini mau mengajar satu hal yang untuk persiapan adik-adik di masa depan ya. Tapi kita belajarnya dari satu tokoh di Alkitab namanya Yusuf ya. Judul firman hari ini adalah dari budak menjadi wakil raja. Waduh, budak ada di bawah adik-adik, wakil raja di atas ya. Jadi lompatnya jauh ya. Adik-adik kita lihat gambarnya. Yusuf, budak. Wah, sedih ya ngelihatnya ya adik-adik, ceremotan, bau ya, dirantai, terus nggak disisir rambutnya, nggak sikat gigi lagi adik-adik ya. Adik-adik udah sikat gigi belum nih ya? Nah, pantesan kok ada yang bau-bau gitu ya. Nah, kasihan kalau seorang budak adik-adik ya. Seperti ini gambarnya. Tapi Yusuf lompat adik-adik menjadi wakil Raja Fir'aun. Wah, ceritanya panjang. Kalau diceritain satu-satu, kita ibadahnya 2 jam. Adik-adik tidur ntar ya. Nah, Kartini lompat aja ya ceritanya ya adik-adik ya. Yusuf jadi budak sampai ke wakil raja, itu ada rahasianya. Kartini kasih satu ayat yang sangat bagus di Amsal 22 ayat 29 adik-adik ya. Nah, Kartini bacakan ya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang hina. Sekali lagi, Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang hina. Adik-adik, kita tahu Yusuf waktu adik-adik udah tahu ya cerita Yusuf, kan sudah belajar banyak dari kurikulum kita yang tahun-tahun dulu. Yusuf itu dijebosin dalam sumur, dijual ke Mesir, kemudian dia dipekerjakan di Potifar, di rumah Potifar. Dia dipercaya adik-adik ya. Nah, apa saja sih yang dia dipercaya? Keuangan, harta Potifar ya, dan juga segenap pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, Yusuf itu dia mengatakan bahwa dia bukan budak. Di Kejadian ya 40 ayat 15 mengatakan bahwa dia dicuri, dia diculik adik-adik. Dia tidak bilang aku ini budak. Bukan. Dia bilang aku dicuri, diculik sehingga aku sampai ke Mesir. Nah, adik-adik, sampai di Mesir dia dijadikan budak ya, karena dia dijual sebagai budak. Tetapi kualitas hidupnya adik-adik mengubah nasib dia. Kualitas pekerjaan yang mengubah dia adik-adik. Nah, tadi ayat yang Kartini kasih tahu, pernahkah engkau melihat orang yang cakap pekerjaannya? Cakap tuh apa adik-adik? Kalau kerja nggak asal-asalan adik-adik. Adik-adik pernah nyapu nggak di rumah? Gimana kalau nyapu? Disusep-susepin ya sampahnya. Kalau ada kesetan, kesetannya diangkat. Nih, saya kesetan. Sampahnya sini, ya udah bersih mah. Padahal sampahnya di bawah kesetan adik-adik. Itu tidak cakap adik-adik ya. Atau cuci piring. Ya, adik-adik cuci piring masih minyak ya, masih bau amis. Udah taruh di rak piring adik-adik. Itu tidak cakap adik-adik ya. Atau cuci baju, udah main sikat-sikat aja ya. Mana baju kita yang kotor biasanya? Daerah bahu, daerah ketiak ya, atau celana bagian bawahnya, itu kita sikat yang bersih adik-adik ya. Kita tidak main gini kucuk terus sikat jemur langsung terus dipakai lagi. Itu tidak cakap adik-adik. Atau adik-adik membuat PR, cuman ditulis, dibaca soalnya, ya udah asal jawab aja, tulisannya juga nggak kebaca, kayak cakar bebek ya adik-adik. Waduh,
itu tidak cakap. Apalagi misalnya mama suruh apa? Misalnya mama suruh ngepel. Nah, ngepel, ambil pelan, bersihin, susut. Padahal sampah di sana sini masih ada. Mesti disapu dulu. Adik-adik, kita harus belajar seperti Yusuf, ya. Bagaimana kualitas pekerjaan dia, adik-adik. Kalau misalnya adik-adik Yusuf disuruh misalnya memandikan kuda, ya adik-adikku. Wah, disiram kudanya, adik-adik. Ya, disikat kudanya. Kuda ada rambutnya nggak, adik-adik? Ada. Pernah lihat kuda kan? Ada rambutnya, ya. Ada sisir kuda, ya. Ya, pakai sisir. Kuda ada giginya nggak? Gede-gede adik-adik giginya. Disikat sama Yusuf. Wah, pakai odol, ya. Sampai giginya cering. Ya, kudanya bisa ketawa seneng, ya. Wah, itu dilihat sama Potifar, adik-adik. Ih, kerjaan orang ini luar biasa, ya. Kandangnya dibersihin. Makanan kuda ada tempatnya sendiri. Kotoran kuda setiap hari dibuang. Nggak bau kandangnya, adik-adik. Itu pekerjaan yang cakap, adik-adik. Ya, adik-adik kalau nulis catatan, ya, dari sekolah, yang penting-penting adik-adik garisin, ya, dikasih warna, yang penting-penting kuning, supaya adik-adik kalau belajar tahu. Itu cakap, adik-adik. Simpan buku adik-adik yang rapi, ya, ditaruh di rak, ya. Pensil semua jangan tersebar. Nanti kalau hilang beli lagi, gampang minta duit sama mama. Itu tidak cakap, adik-adik, ya. Mau adik-adik seperti Yusuf berkualitas. Kalau kita punya pekerjaan berkualitas, adik-adik, ya, tadi menyapu, mengepel, menulis, ya. Kalau disuruh sama mama bersihin rumah, bersihkan bener-bener, ya. Sampai ke sudut-sudut ruangan, ya, menyapu sampai ke kolong-kolong, adik-adik. Ya, emang capek. Namanya kerjaan yang berkualitas hasilnya itu capek, adik-adik. Ya, berkeringat. Ini kalau nyapu, kalau ngepel, itu keringetan. Gede-gede keringetnya ngucur, adik-adik. Bajunya basah semuanya, ya. Sampai capek ngos-ngosan, adik-adik. Tapi rumahnya bersih, adik-adik. Adik-adik harus belajar. Ya, apapun yang nanti adik-adik kerjakan di SD, SMP, SMA, sampai mungkin adik-adik bisa kuliah, kerjakan tuh luar biasa. Sampai nanti adik-adik kerja di satu perusahaan atau satu pabrik atau di suatu perusahaan kecil, kalau disuruh sama atasan adik-adik, kerjakan. Misalnya adik-adik disuruh merapikan barang di gudang, rapikan, jangan main lempar tumpuk, masih berantakan. Beresin, capek memang adik-adik. Kerjaan yang hasilnya bagus dan rapi itu menuntut tenaga, waktu, adik-adik, dan benar-benar konsentrasi. Adik-adik harus seperti itu. Tunjukkan kepada orang yang menyuruh adik-adik bahwa dia menyuruh adik-adik A, adik-adik mengerjakan A dan B. Artinya B itu adalah memuaskan. A itu pekerjaannya selesai, B itu memuaskan. Jadi A dan B adik-adik kerjakan. Di hadapan raja-raja, artinya apa? Di hadapan para penguasa adik-adik akan berbicara. Maksudnya bukan raja, adik-adik, bukan soal raja yang ada istananya. Misalnya kalau di perusahaan adik-adik akan dipanggil sama bos. Kamu luar biasa. Adik-adik, dulu ada tukang ledeng, ya. Dia betulin ledeng, ada kesaksian. Dia betulin ledeng di satu rumah, adik-adik, ya. Dia betulin, setelah ledengnya sudah selesai, dia pulang. 2 hari dia telepon yang punya rumahnya, adik-adik. Pak, ledengnya bocor lagi enggak? Itu luar biasa, adik-adik. Kalau orang biasanya kerja, udah kerja ya udah. Tapi ini telepon. Ledengnya bocor lagi enggak, Pak? Nah, akhirnya si tukang ledeng itu dipanggil sama orang itu. Dijadikan pegawainya, adik-adik. Luar biasa. Di hadapan para penguasa, orang-orang penting, adik-adik yang cakap pekerjaannya, adik-adik akan dipanggil, adik-adik akan dihargai, adik-adik akan mendapatkan penghargaan, pujian, adik-adik. Bukan di hadapan orang-orang hina, artinya orang-orang yang nggak dikenal. Mau adik-adik bekerja? Ya, kerjakan semuanya itu dengan lancar, dengan bagus. Kerjakan A, B memuaskan.
ngepel, nyapu di rumah, cuci piring, cuci sepatu, cuci baju, menjemur pakaian, itu pekerjaan membantu. Dan di sekolah menyalin, bikin PR, ulangan, juga kerjakan semuanya itu. Hasilnya akan dilihat orang. Siapa yang melihat? Orang-orang akan melihat hasil pekerjaan adik-adik, dan orang-orang akan menilai kualitas diri adik-adik ini, ya. Jadi jangan asal-asalan kalau bekerja, ya. Memang menuntut capek, tenaga, ya, keringetan, ngos-ngosan, ya, waktunya cukup lama, tetapi hasilnya nih jempolan adik-adik. Mau kerja yang serius, kerja yang bagus, ya. Baik, mari kita berdoa ya adik-adik ya. Bapa di dalam surga, kami sudah belajar dari Yusuf Tuhan, dari seorang budak, dia menjadi seorang wakil Raja Firaun. Dia merupakan seorang anak muda dari umur 17 Tuhan, yang bekerja berkualitas tinggi Tuhan Yesus. Dia tidak membuktikan dirinya sebagai budak terus-menerus Tuhan. Dia terus menaikkan kualitas hidupnya. Apa yang dikerjakannya berhasil Tuhan, karena dia tahu Tuhan, yang dia kerjakan Tuhan adalah untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyenangkan orang yang menyuruhnya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau bekerja luar biasa, mau bekerja disiplin, mau bekerja rapi, mau bekerja dengan tidak asal-asalan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, apa yang disuruh mama, disuruh papa, disuruh guru. Bahkan kalau nanti kami sudah bekerja di perusahaan Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan, bekerja dengan luar biasa, berkualitas tinggi Tuhan. Supaya firman ini Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, bahwa di hadapan raja-raja Tuhan, kami akan berbicara, bukan di hadapan orang-orang hina. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu KS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan, wajib yuk kita lagi. Kita akan dengar tentang berjaga-jaga. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!